Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rian Aminullah Yasin, guru PPKN dari SMK Negeri 1 Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang bagaimana penerapan strategi Surauku dalam upaya menjaga kualitas pembelajaran di masa pandemi COVID dan kegiatan tatap muka terbatas, sekaligus untuk mengimplementasikan nilai-nilai dimensi profil pelajar Pancasila dalam kehidupan peserta didik. Strategi ini awalnya diilhami dari istilah surau yang ada di Minangkabau atau Sumatera Barat, di mana surau ini sudah ada semenjak dulu sebelum kedatangan Islam, yang mana fungsinya digunakan sebagai tempat belajar untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Diilhami dari hal tersebut, saya ingin mencoba mengembangkan strategi ini menjadi strategi pembelajaran di era masa pandemi COVID-19. Kenapa saya memilih istilah surauku? Karena surau itu merupakan akronim dari istilah siswa, guru, sekolah, keluarga, dan gawaiku atau gawai yang dimiliki oleh peserta didik. Diharapkan dengan adanya kolaborasi antara guru, sekolah, keluarga, siswa, dan gawai yang mereka miliki akan terjadi sebuah proses pembelajaran yang positif, proses pembelajaran yang bermakna, yang menyenangkan, dan merupakan implementasi atau pelaksanaan dari dimensi profil pelajar Pancasila. Tahap awal kegiatan pembelajaran ini atau strategi ini adalah perencanaan, di mana sebagai pendidik atau guru saya harus merencanakan bagaimana agar supaya kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tahap kedua dari strategi ini adalah pelaksanaan, di mana kegiatan pembelajaran tatap muka secara terbatas itu diisi sebanyak 50% dari populasi kelas. Ya, undang-undang ya, dasar pasal berapa enggak? Nah, 29. Ini adalah contoh dari pertanyaan kedua, contoh pasal dan ayat undang-undang yang dasar 1945 yang terkait langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Diiringi juga dengan strategi daring, artinya pembelajaran secara online. Pembelajaran kita pada siang hari ini adalah fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kelas 10. Ya, jadi ini materi yang kedua. Nanti berarti ini masuk minggu yang ketiga. Dalam kegiatan pembelajaran ini, saya mencoba menggunakan berbagai media yang ada, didasarkan pada ketersediaan daya dukung yang dimiliki oleh peserta didik. Salah satunya, saya menggunakan LMS Edmodo, saya menggunakan media WhatsApp grup kelas, saya menggunakan media kanal atau channel YouTube yang saya miliki sebagai sarana atau media untuk melaksanakan pembelajaran. Dari sini diharapkan peserta didik, baik yang ketika mereka belajar di sekolah maupun belajar di rumah, tetap bisa memperoleh layanan pendidikan dengan baik. Tahap ketiga dari strategi ini adalah penyusunan laporan. Saya memberikan panduan atau petunjuk bagaimana cara mengerjakan proyek. Nah, kembali lagi pada istilah surauku, yaitu di mana di situ dibutuhkan kolaborasi dengan keluarga. Proyek-proyek pembelajaran PPKN atau proyek kewarganegaraan yang dibuat oleh peserta didik, saya arahkan agar supaya mereka ketika berproses dalam belajar bisa berkolaborasi dengan orang tua atau dengan keluarga yang ada di rumah. Hal ini ditujukan sebagai implementasi dari nilai-nilai atau dimensi-dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Adapun tahap keempat, yaitu pelaporan dan pengembasan. Dalam tahap pelaporan, peserta didik ketika menyelesaikan hasil proyek individu mereka bisa menguploadnya melalui LMS Edmodo yang digunakan dalam pembelajaran PPKN.
Di samping itu, sebagai guru, saya juga mewajibkan seluruh peserta didik yang saya ampu atau saya ajar untuk mengimbaskan hasil proyek yang sudah mereka susun, seperti poster, video, atau bahan-bahan vlog, untuk diupload di media sosial yang mereka miliki. Hal ini penting karena dengan melakukan pengimbasan itu mereka sekaligus melakukan kampanye terhadap produk yang sudah mereka buat. Dan ini menjadi bagian tanggung jawab daripada peserta didik yang lebih luas ke depannya sebagai bagian dari peran warga negara dan bentuk dari keterampilan warga negara dalam memanfaatkan gawe yang mereka miliki. Le wayah marip, bikine dilarekne. Nggih. Assalamualaikum. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. 5 adalah refleksi. Refleksi ini kami menggunakan media Google Form salah satunya melalui akun pembelajaran ID yang sudah kami miliki. Nah, dari situ kami memberikan umpan-umpan balik kepada peserta didik hal-hal apa yang mereka sukai dari pembelajaran ini, hal-hal apa yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran atau strategi pembelajaran surau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Citra Putri Herli. Saya dari kelas 3 V1, nomor absen 21. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Bunda bagaimana pendapat Bunda tentang sistem pembelajaran di sekolah dengan sistem tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya sangat setuju dengan pembelajaran tatap muka di sekolah karena anak-anak bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu guru juga bersama teman-teman. Selain itu, anak-anak kalau mendapatkan pelajaran yang sulit langsung bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru. Meskipun sekarang ini sudah divaksin ya anak-anak, tapi jangan lupa anak-anak semua tetap mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan dan demi kebaikan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tahap terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini penting karena digunakan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran PPKN yang telah kita lakukan. Dalam evaluasi ini, ada 3 hal yang ingin kami ukur. Yang pertama adalah pengetahuan kewarganegaraan peserta didik. Yang kedua, keterampilan kewarganegaraan peserta didik. Dan yang ketiga adalah adab kewarganegaraan dari peserta didik. Demikian tadi tayangan tentang bagaimana proses strategi pembelajaran surauku dilaksanakan pada mata pelajaran PPKN di SMK Negeri 1 Trenggalek. Semoga dari apa yang telah kami upayakan ini bisa menjadi alternatif solusi, alternatif yang baik bagaimana kita mengelola pendidikan di masa pandemi COVID ini dan kegiatan tatap muka terbatas ini dengan melibatkan berbagai komponen, yaitu selain guru dan sekolah, kita melibatkan orang tua dan memaksimalkan peran gawe yang dimiliki oleh peserta didik ini untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Tanpa bantuan partisipasi dari orang tua, maka pembelajaran yang kita lakukan akan menjadi kurang atau bahkan mungkin tidak bermakna. Demikian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.